segenap hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sore hari ini kita sekalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci, dalam keadaan suci, pikirannya ingin untuk menyampaikan salam penghormatan kepada Nabi yang suci, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya Allah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah, wa allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati kita, Allah yang mempertemukan kita di masjid ini. Kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Andai kata ada orang yang ingin hadir di sini dan menginfakkan harta benda, menginfakkan emas-emasnya, menginfakkan dirhamnya, tetapi tidak mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'alafta baina qulubi, tidak bisa berkumpul bersama panjenengan karena tidak mendapat undangan dari Allah, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian di sore hari ini dapat dikumpulkan oleh Allah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi hanya Allah yang menghendaki kita hadir di masjid ini. Hanya Allah sing ngresakno kula panjenengan sedaya hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Innallaha azizun hakim. Sak temene Gusti Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Insyaallah orang yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, dikuatkan ihsannya, dikuatkan ikhlasnya, sehingga akan mendapat buah siddiq, yaitu jujur di dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itulah dengan Allah yang Maha Perkasa, sehingga segala iman, Islam, ihsan, ikhlas, dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Allah juga punya kebijaksanaan. Yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang yang mempunyai karakter, mempunyai watak yang bijaksana, insya Allah begitu, karena Allah Azizun Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk itulah di sore hari ini perlu kita syukuri, syukur sedalam-dalam syukur. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa minas syukri taqdimun nikmah. Orang yang bersyukur yaitu orang yang mensyukuri atas nikmat, atas keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur itu mengagungkan rezeki-rezekinya Allah. Orang yang mensyukuri pemberian-pemberian Allah. Dan syukur kita sekalian dikehendaki oleh Allah, ini syukur nikmatul imdad yang sangat besar. Karena apa? Kita yang hadir di sini akan bersama-sama memperingati peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minas syukri taqdimun nikmah. Termasuk orang yang bersyukur yaitu mengagungkan kebesaran kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana saghiratan, walaupun nikmat itu kecil, bahkan emas sak gunung itu masih lebih berbobot orang yang hadir untuk mengikuti
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emas sak toko masih agung daripada mengikuti peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nasi saupo wa in kana saghiratan, sekecil rezeki apapun, rezeki itu kecil, maka jangan pandang rezekinya, jangan pandang harta bendanya, jangan pandang sesuatu yang kita lihat, tapi kita pandanglah siapa orang yang memberi rezeki. Dikatakan emas satu gulung itu masih kecil daripada orang yang mempunyai keimanan kepada Allah, keimanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita baca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bila ditimbang emas sak gunung Uhud, sak gunung Semeru, bahkan isi bumi, masih berat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Allah menciptakan langit dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah menciptakan bumi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah menciptakan samudra dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya walaupun emas sak gunung Semeru, emas isi bumi, masih berharga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam dengan iman, Islam, ihsan dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wafarta lahu sittina sana, 60 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita syukuri pada sore hari ini, karena kita telah mendapat anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat rezeki yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan dan ikhlas untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita diberi rezeki bermacam-macam rezeki, sampai rezeki yang paling kecil wa in kanat saghiratan, walaupun itu lebih kecil, jangan pandang rezekinya. Tetapi bagaimana kata Rasulullah? Nadhara ila ad-damati min ni'matiha. Pandanglah siapa yang memberi rezeki. Hanya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pemberi nikmat. Jadi jangan kita pandang barangnya, tetapi kita oleh Rasulullah disuruh memandang orang yang memberi rezeki, yaitu Allah yang Adim, Allah yang Maha Agung. Untuk itulah kita sekalian sangat bersyukur, selain kita di saat ini juga hadir untuk bersama-sama istiqomah, untuk bersama-sama niat hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah, hadir di majelis ini untuk niat hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah dengan hati yang ridha, maka Allah akan memberi tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat itu akan diukir di dalam hati kita, semakin kuat, semakin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kita kepada Allah dan semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah di sore hari ini
Mari kita menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, dan kita niati untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Man a'dham maulidi, barang siapa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'a lahu yaumil qiyamah. Kita sekalian akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Ini sebagaimana yang disanadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk itu mari kita bersalawat dengan niatan menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW dengan memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, سلام عليك يا رفيع الثاني والدرجي الثدياتي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجي الثدياتي رد العالمين يا مهيل الجود والكرم Nabi Muhammad penuntun umat, amatlah ramah mengajak umat hidup bersyariat hingga ma'rifat agar selamat dunia akhirat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji atadayani rabbil alamin ya muhailal judi wal karami. Alhamdulillah, dengan segala kenikmatan yang ada di dunia tidak sebanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Apa wujud kenikmatan itu? Wujud kenikmatan itu adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman dalam firman-Nya, "Kul wahai Nabi Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalik, dengan kedua anugerah dan rahmatnya itu, falyafrahu, maka kita sekalian disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyafrahu, maka bergembira, bergembiralah, bersenang-senanglah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya rumah bersusun, orang yang punya kendaraan mewah, orang yang punya harta benda banyak, lebih mulia, lebih tinggi nilainya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khairun mimma yajma'un, dunia ini semua bila dikumpulkan, sampai kumpulkan, sampai pegang, sampai miliki, tapi masih tidak mengimbangi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada harta benda yang paling agung kecuali lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia ini adalah untuk menuntun kita agar kita hidup kegelapan menuju hidup yang terang benderang, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah wa huwa khairum mimma yajma'un, kita sekalian bila mengumpulkan seluruh alam semesta ini, sampai mampu memegang apa yang ada di dunia ini, sampai kuasai, tetapi tidak sebanding dengan kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, khalaqtuka min nuri, aku jadikan engkau dari nurku, kata Allah. Wa khalaqtul khalqa, dan aku menciptakan alam semesta ini min nurika, aku ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat untung kita sekalian meyakini Allah dan meyakini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nurnya Allah, dan kita diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bumi, bahkan langit, bahkan surga neraka juga diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Jabir. Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqal qabla al-asya nurun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ada sahabat Jabir sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya sowan? Ingin Rasulullah memberitahu, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni, sampaikanlah, kabari aku ya Rasulullah demi ayahandaku, demi ibundaku, tentang apa? An awwali shay'in khalaqahu qabla al-asya, tentang sesuatu sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, inna Allah khalaqal qabla al-asya, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah Nabi Adam mendapat martabat yang tinggi. Nabi Nuh selamat dari banjir, Nabi Ibrahim selamat dibakar api, bahkan Nabi Musa menang dalam hujannya, Nabi Isa mendapat berita gembira. Itu semua karena apa? Karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diciprati nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita yang hadir di sore hari ini, insya Allah kita sekalian juga mendapat berkah cipratan-cipratannya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita sangat bersyukur sekali dapat hadir bersama untuk bersama-sama menghormat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah orang yang dapat memberi syafaat hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Adam di hari orang-orang mahsyar, ketika anak cucu Nabi Adam mau digiring ke neraka, kemudian Nabi Adam melihat kok ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Adam
lapor kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasul, ini ada anak cucuku termasuk umat Islam mau digiring masuk neraka oleh malaikat Zabaniyah, jenengan syafaati ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah gundang yang malaikat Zabaniyah, dipanggil beberapa kali. Akhirnya Allah Maha mendengar panggilan Nabi Muhammad. Akhirnya, wahai malaikat Zabaniyah, turuti kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Zabaniyah, wahai baginda Rasul, apa maksud panjenengan? Wahai Nabi, wahai malaikat Zabaniyah, kenapa engkau giring umatku ini untuk engkau masukkan neraka? Wahai Nabi Muhammad, karena umat panjenengan ini di dunia banyak dosanya lebih besar daripada pahalanya setelah dimizan, setelah ditimbang. Akhirnya Nabi Muhammad minta, wahai malaikat Zabaniyah, maka timbang lagi. Maka malaikat Zabaniyah karena sudah diperintah oleh Allah, ditimbang lagi. Setelah ditimbang di mizan, ternyata umatnya Nabi Muhammad dosanya lebih berat daripada pahalanya. Inilah wahai baginda Rasul, kata malaikat, ini lebih banyak, lebih berat dosanya daripada pahalanya. Sehingga Nabi Muhammad mengambil selembar kertas dari tangan lengannya bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengambil selembar kertas, yang kertasnya itu dari perak, pennya dari emas, kemudian diletakkan di timbel mizan pahala. Setelah selembar kertas diletakkan di mizan pahala, maka pahala langsung berat, langsung berbobot, sehingga pahalanya lebih berat daripada dosanya. Karena apa? Karena selembar kertas yang diberikan Rasulullah di timbel pahala. Maka orang Islam tersebut bertanya kepada Rasulullah, wahai siapa engkau? Aku adalah nabimu. Wahai Nabi, wahai Rasul, apa kertas yang engkau letakkan di mizan pahala? Itu adalah tulisan-tulisan sholawat yang ditulis oleh para malaikat. Karena Allah menugas para malaikat, siapa yang baca sholawat akan ditulis oleh para malaikat khusus yang ditugas oleh Allah. Kemudian tulisan itu diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah beberapa sholawat yang kita baca sudah tertulis oleh para malaikatnya Allah, sudah disimpan, diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan menjadi mizan timbel pahala. Makanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW untuk bersama-sama untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah mari kita bersama-sama rasa syukur ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penghormatan salam salawat mari kita panjatkan, sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li walil mu'minina ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Insya Allah sabbitna bi jam'iyyati nadatil ulama
استقامة إلى يوم القيامة في طريقتهم أهل السنة والجماعة صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا إن شاء الله من معنا طال عمرهم وحسن عملهم إن شاء الله بشفاعة النبي وفي الجنة مع النبي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. Kata syair, insyaallah man ma'ana tala umruhum wa fasuna amaluhum. Dengan kehendak Allah yang hadir di saat ini, semoga mendapat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhum wa hasuna amalhum, tambah bagus amal-amalnya. Wa insyaallah bi syafaati Nabi, semoga yang hadir di majelis ini mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'an Nabi fil jannah, yang mendapat syafaatnya Rasulullah akan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sangat bersyukur kita pada sore hari ini dengan sederhana, dengan niatan menyampaikan salam penghormatan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai pagi tadi di peringatan Maulid di Qatar NU, kemudian barusan di Pondok Pesantren Semu, dan sekarang di masjid ini. Nanti juga ada lagi peringatan-peringatan Maulid. Tapi semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya diberi kekuatan fisik sehingga tubuh kita sehat walafiat, batinnya diberi kekuatan iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita untuk bersama-sama bangkit untuk cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah SAW, berjuang memakmurkan agamanya Allah. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم واستودعناك مما علمتنا فردده علينا وقت حاجتنا. اللهم إنا أتوجه إليك يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة. يا سيدنا محمد يا رسول الله يا حبيب الله، إنا نتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجاتنا. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وقرباتنا وأصحابنا وجميع من معنا ومن معنا، ووفقهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك ونبرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir, apabila ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli